Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nice to meet you. Kali ini kita akan bahas tentang materi dan soal pertemuan kuliah kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Nama saya Melana dan saya akan menjelaskan tentang bentuk pecahan aljabar. Bentuk pecahan aljabar adalah pecahan yang pembilang atau penyebut atau kedua-duanya memuat bentuk aljabar yang mana terdiri dari variabel dan konstanta. Bentuk aljabar biasanya dipakai guna menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan aljabar. Saya akan menjelaskan hanya perkalian dan juga pembagian yang mana saya kira untuk penjumlahan dan pengurangan itu teman-teman sudah bisa memfaktorkan atau menghitung pecahan tersebut. Mari kita langsung saja ke contoh berikut. Nah, yang pertama itu ada perkalian pecahan aljabar seperti pada gambar di bawah. Pada perkalian pecahan aljabar, artinya itu ada pada perkalian dua pecahan di atas. Pecahan aljabar dilakukan dengan cara pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut sama seperti pada perkalian biasanya. Dan di sini ada contoh 2A per 5 dikali B per 3 sama dengan itu 2A kali B per 5 kali 3. Jadi kita itu langsung dikalikan saja seperti perkalian biasa. Ini 2A kali B hasilnya 2B dan 5 kali 3 hasilnya 15. Seperti itu. Nah, kemudian ada pembagian. Pada pembagian penjelasannya adalah membagi suatu bilangan atau pecahan dengan suatu pecahan sama dengan mengalikannya dengan kebalikan pecahan tersebut. Misalnya 5A kebalikannya itu 3 per 5A. Kebalikannya itu 5A per 3. Contoh di sini ada P2 per Q dibagi 3P per 4Q pangkat 2. Nah, kita lanjutkan, kita hitung seperti pada penjelasan tadi yang dimana P pangkat 2 per Q dikali, nah ini dikali kebalikannya, berarti kita tulis terlebih dahulu 4Q pangkat 2 per 3P dan menghasilkan 4P pangkat 2 kemudian Q, karena di sini variabelnya itu tidak ada yang sama, Q2, jadi kita turunkan saja Q2 per 3P kali Q. Nah, kemudian yang ketiga ada perpangkatan. Nah, pada perpangkatan ini hasil pangkat dari suatu pecahan diperoleh dengan cara memangkatkan pembilang dan penyebutnya. Memangkatkan pembilang dan penyebutnya. Contoh di sini ada 2A per XY itu dikali dengan 3 kuadrat. Nah, kita kembali ke teori tadi bahwasanya hasil pangkat dari suatu pecahan diperoleh dengan cara memangkatkan pembilang dan penyebutnya. Berarti kita tulis di sini 2A kuadrat per X Y kuadrat. Jadi kita masing-masing di sini di masing-masing pembilang dan penyebutnya mendapatkan 3 kuadrat. Sama dengan dikalikan menjadi 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 per X pangkat 3 Y pangkat 3. Hai, dengan saya Rika Dalila dan saya akan membahas soal tentang akar dan pangkat. Yuk. Di soal pertama kita akan membahas soal tentang menyederhanakan bentuk pangkat. Soal pertama yaitu bentuk pangkat. Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. 4 pangkat 2x min 3 dikali 2 pangkat x min 3 per 4 dikali 2 pangkat 2x 2 min x. Pertama kita akan memangkatkan 4 yang di atas, yaitu 2 pangkat 2. Nah, yang pangkat ini kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian yang ini kita tulis ulang.
dikali 2 pangkat X min 3 per, nah 4 yang ini sama dipangkatkan dulu. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min X. Kemudian kita mengalihkan pangkat ini dengan pangkat yang ini. Ini jadi 2 pangkat 2 dikali 2X yaitu 4X. Terus 2 dikali min 3 jadi min 6. Kemudian tulis ulang 2 pangkat X min 3 per 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min X. Nah, kemudian karena di sini sama-sama 2 basisnya, jadi kita tinggal satuin aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 4X, nah ini X-nya dulu ditambah X, terus min 6, min 3 per, nah ini juga sama kan, basisnya 2 sama 2, jadi kita samain aja pangkat, maksudnya disatuin aja basisnya. Jadi 2 dipangkat 2 ditambah 2 min X. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan dulu pangkatnya. Jadi 2 dipangkat, ini 4X ditambah X, jadi 5X. Kemudian min 6 dikurangi 3, min 6 min 3 menjadi min 9. Per, begitupun sama dengan yang bawah. 2 dipangkat, 2 tambah 2 min X berarti menjadi 4 min X. Karena angka atas sama bawah ini basisnya sama 2, jadi kita satukan aja pangkatnya. Jadi 2 dipangkat 5X min 9, ini asalnya positif, pindah ruas ke atas jadi negatif. Min 4, kalau yang ini negatif, pindah ruas ke atas jadi positif, ditambah X. Nah, setelah itu yang terakhir kita tinggal jumlahkan saja si pangkat ini. Jadi 2, ini 5X ditambah X, jadi 6X. Min 9, min 4, jadi min 13. Selesai. Kita sudah menemukan jawaban bentuk sederhana dari bilangan ini. Nah, tadi kita sudah selesai menyederhanakan bentuk pangkat. Sekarang kita akan menghitung bentuk akar. Yuk. Pertanyaannya adalah, kita ditanyakan hasilnya ya. Hasil dari akar 48 dikurangi akar 12 ditambah 27 adalah, pertama kita akan ini nih, akar-akar ini kita pecahkan dulu ya. Tunggu, kita tulis ulang aja soalnya. Ditambah akar 27 sama dengan, nah kita pecahkan 48 itu 16 dikali 3 dikurangi 12 itu 4 dikali 3. Kemudian 27 itu sama dengan 9 dikali 3. Nah, setelah ini kita bisa mengeluarkan salah satu angka dalam akar ini. Akar dari 16 itu 4. Nah, 3-nya tetap kita akar. Tetap dalam akar. Kemudian dikurangi 4. Akar 4 ini itu akar dari 2. Jadi 2 akar 3-nya tetap ditambah 9. Akar 9 itu 3. Jadi 3 akar 3. Nah, karena bentuk akarnya sama, ini akar 3, ini 4 akar 3, ini 2 akar 3, ini 3 akar 3. Karena di dalam angkanya sama, jadi kita tinggal langsung aja mengurangi dan menambahkan. 4 dikurangi 2 itu 2, ditambah 3 jadi 5. Hasilnya jadi 5 akar 3. Nah, ini dia selesai, ketemu jawabannya. 5 akar 3. Perkenalkan, nama saya Ulfah Kuratwaini, saya dari kelas 1. Saya sebagai mahasiswa dari STIS TMB Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, A logaritma BC sama dengan A logaritma B ditambah A logaritma C. Seperti contoh, 2 logaritma 32 sama dengan, kita tulis lagi 2 logaritma berapa kali berapa yang bisa menghasilkan 32, yaitu 8 dikali 4.
8 kali 4 yaitu 32, sama dengan 2 logaritma 8. 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan 8? Yaitu 2 pangkat 3. Ditambah, tambah ini merupakan rumus dari yang atas. Lanjut, 2 logaritma berapa yang bisa menghasilkan 4? Yaitu 2 pangkat 2. Lanjut, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lanjut, kaidah yang nomor 2. Basis A logaritma B dibagi C sama dengan A logaritma B dikurangi A logaritma C. Contoh, basis 3 logaritma 18 dikurangi basis 3 logaritma 2. Terus kita ubah pengurangan menjadi pembagian, karena rumusnya juga pembagian berubah jadi pengurangan. Sebaliknya, pengurangan menjadi pembagian. Tulis basis 3 logaritma 18 dibagi 2 sama dengan 3 logaritma berapa yang 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 18, yaitu 9. Terus basis 3 logaritma 9 itu 3 pangkat berapa yang bisa menghasilkan 9, yaitu 2. Nama saya Aulia Padilla. Saya akan menjelaskan soal tentang deret hitung. Pertama yaitu contoh soal deret hitung. Soalnya yaitu 4, 10, 16, 22, 28. Tentukan nilai suku ke-15. Saya akan jawab. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A plus dalam kurung N min 1 B sama dengan S, N-nya yaitu 15, H-nya 4 plus N-nya 15 min 1 B-nya 6 sama dengan 4. Kita kurangi dulu yang dalam kurung ini, yaitu 15 dikurangi 1 hasilnya 14. 6 4 kita kalikan dulu, yaitu 14 kali 6 sama dengan 84, dan kita tambahkan 4 ditambah 84 yaitu 88. Jadi nilai suku ke-15 dari 4, 10, 16, 22, dan 28 yaitu 88. Hai, dengan saya Nisa Masopandi. Saya akan bahas soal tentang linear. Oke, kita langsung bahas soalnya ya. Y plus Y sama dengan 8, 2X plus 3Y sama dengan 9. Kali ini saya akan mengerjakan soal variabel ini dengan cara mensubstitusikannya. Oke, X plus Y sama dengan 8 adalah persamaan pertama, dan 2X plus 3Y sama dengan 19 adalah persamaan kedua. X plus Y sama dengan 8, X sama dengan 8 min Y. Substitusi X ke persamaan kedua. Oke, kita lihat persamaan kedua adalah 2, X-nya tadi berapa? 8 min Y plus 3Y sama dengan 19. 2 kali 8 sama dengan 16, 2 kali min Y sama dengan min 2Y, 3Y sama dengan 19. Oke, kita turunkan dulu 16-nya, kita jumlahkan 2 min 2Y plus 3Y sama dengan plus Y sama dengan 19. Y adalah sama dengan 19, 16-nya kita pindah luaskan menjadi min 16. Maka Y sama dengan 3. X ditambah 3 sama dengan 8.
X-nya tadi berapa? 8 min Y. 8. Y-nya berapa? 3. Y-nya 3 ya. Berarti X sama dengan 8 kurangi 3? 5. X sama dengan 5. Dan Y sama dengan 3.